Ya, pemirsa, kembali lagi di Hot Ekonomi. Saat ini kita telah terhubung dengan Bapak atau Kepala Humas BPJS Kesehatan, Bapak Iqbal Anas Ma'ruf. Selamat malam, Pak Iqbal. Malam, Pak Andra. Ya, Pak Iqbal, terkait dengan putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS, ini respon dari BPJS sendiri seperti apa sih, Pak? Ya, tentu kita menghormati putusan Mahkamah Agung terkait dengan pembatalan iuran peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah. Yang dia jumlah totalnya itu 15% mungkin dari total kepesertaan yang ada di program JKN. Terus artinya kita juga masih menunggu, Pak. Sudah kita lakukan koordinasi terhadap hasil putusan seperti apa yang harus kita tindak lanjuti, karena di lapangan kan informasinya kan kalau dari Humas MA menyatakan itu berlaku sejak putusan ditetapkan. Tapi masyarakat ekspektasinya kan ingin dikembalikan iurannya. Dan itu normal saja sebagai keinginan masyarakat kan begitu. Tapi tentu BPJS menunggu putusan sepenuhnya seperti apa yang akan harus dilakukan oleh BPJS Kesehatan sinkron dengan putusan dari Mahkamah Agung. Iya, Pak, kalau misalnya tadi masyarakat minta ingin dikembalikan lagi yang kemarin sempat ada kenaikan itu, kira-kira nanti seandainya dikembalikan mekanismenya seperti apa, Pak? Ya, tergantung putusannya, Pak. Kalau putusannya bicara bahwa itu terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sehingga dianggap bahwa Perpres 75 2019 tidak berlaku, ya tentu akan diperhitungkan dalam saldo yang dimiliki oleh peserta JKN. Artinya BPJS Kesehatan juga tidak akan mengambil apa yang tidak menjadi haknya dari BPJS Kesehatan. Oke, baik. Mekanismenya bisa diatur kemudian, Pak, kalau itu. Ya, nah untuk langkah-langkah yang akan dilakukan oleh BPJS sendiri agar tidak terlalu dalam defisitnya ini apa saja, Pak, strateginya kira-kira? Ya, sebetulnya proses kan berjalan, Pak. Itu entry point-nya adalah ketika ada audit BPKP. Yang menjadi catatan soal misalkan data PBI, harus ada perbaikan data yang orang bilang cleansing data, jangan sampai orang yang sebetulnya tidak berhak masuk dalam sistem itu. Di sisi yang lain soal pelayanan yang dibilang Pak Peter tadi, yang overutilisasi dan yang lain kan harus ketatkan. BPJS Kesehatan sudah pernah mencoba itu untuk mengatur misalkan orang katarak dan yang lain, tetapi kan tidak diterima publik. MA juga membatalkan kan Perdi jam prokes dulu itu kan, padahal itu bagian untuk mengatur manfaat sehingga pembiayaan itu bisa diatur, dan tentu kasus yang memang lebih ekstrim atau yang memang emergensi bisa lebih ditangani, bukan berarti tidak dilayani seperti itu. Oke, ada saran dari Kemenq ini, Pak, bahwa BPJS harusnya lebih transparan baik itu untuk operasional dan juga gaji dari pegawai BPJS. Ini gimana nanggepinnya, Pak? Ya, biaya operasional sebetulnya bisa dilihat ya. Kita itu melaporkan laporan itu kan setiap bulan ada, Pak. Laporan bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan, semua juga dibuka ke publik. Kalau dibilang tidak transparan ya tentu kita introspeksi lah apa yang tidak transparan. Apa kita mau buka rekening masing-masing orang yang ada di BPJS Kesehatan kan begitu ya. Tetapi di sisi lain perlu kita ingat bahwa komitmen pemerintah terhadap program ini kan clear, bahwa BPJS Kesehatan itu kan memang dibangun untuk sebagai badan hukum publik yang mengelola penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan, dan di sana ada 9 prinsip dasar sebetulnya, yang salah satunya gotong royong yang coba kita bangun. Dan sorotan soal kedisiplinan tidak membayar itu kan akhirnya jatuh bahwa pada semua segmentasi terjadi soal kedisiplinan. Padahal hanya klaster yang sekarang dibatalkan oleh putusan MA ini yang memang keaktifan pesertanya yang paling rendah. Karena memang berbeda dengan pekerja penerima upah yang memang ada law enforcement terhadap jika mereka tidak patuh terhadap pembayaran iuran seperti itu. Yang untuk tidak disiplin ini ada berapa persen, Pak, sebenarnya, Pak? Ya, kalau kita melihat angka terakhir, nilainya sudah lebih baik dibanding yang kemarin-kemarin, sebetulnya sudah di atas 60% sampai 65% lah keaktifan orang membayar di program JKN. Artinya ketika sudah putusan MA ini membatalkan, tantangannya itu apakah orang angka keaktifan membayar akan jauh lebih baik atau malah
sekedarnya kan begitu. Ini tantangan BPJS Kesehatan untuk bisa mendorong, mengedukasi orang untuk rajin membayar iuran. Pak Iqbal, analisa dari BPJS ini kenapa sih sebenarnya masyarakat ini yang tidak aktif membayar ini nampaknya sulit sekali gitu untuk aktif membayar iuran BPJS? Apa nih analisa dari BPJS sehingga bisa ada perbaikan ke depannya? Kalau analisa dari kami clear ya, selama orang itu dibebaskan atau nunggu kesadaran orang untuk membayar, tidak akan pernah orang rajin membayar, Pak, meskipun memiliki kemampuan membayar. Di sisi lain kan kita bicara tentang yang dianggap orang yang harusnya masuk dalam daftar PPI tapi ternyata belum masih tercecer harus mendaftar mandiri di kelas 3. Kalau kita lihat postur kepesertaan JKN, kelas 3 itu proporsinya jauh lebih besar dibanding kelas 1, kelas 2. Itu kayak piramida. Jadi kelas 3 itu tumpukan ininya pesertanya 70% dari total peserta itu adalah peserta kelas 3. Oke. Itu. Oke, ini artinya memang ada masalah dari kesadaran peserta untuk membayar ya. Nah, kita ingin tahu ini sebenarnya berapa besar defisit atau seberapa parah defisit BPJS saat ini, Pak? Artinya dengan terbitnya Perpres 75 2019 kemarin itu, Pak, itu sudah memperbaiki kondisi jatuhnya pembayaran BPJS Kesehatan ke rumah sakit. Artinya sudah ditarik sampai dengan bulan Februari itu sudah dilakukan pembayaran. Kewajiban BPJS menjadi lebih ringan sebetulnya dengan adanya BBI yang dibayarkan iurannya sejak 1 Agustus 2019, ada 1 Oktober 2019 yang pekerja ASN, TNI Polri, lalu di pekerja penerima upah di 2020 sejak 1 Januari itu. Kita berharap memang harus ditempuh langkah-langkah koordinasi antara kementerian lembaga terkait. Yang opsi yang sebetulnya ada di BP 87 2013 adalah satu soal penyelesaian iuran, sudah dilakukan. Yang kedua soal penyelesaian manfaat yang disinggung Pak Peter tadi. Orang kan benefit JKN ini kan luar biasa, Pak. Kita mendefinisikan soal kebutuhan dasar kesehatan aja kan belum selesai sampai hari ini. Orang yang sudah terbiasa terpola dengan manfaat yang lebar, ketika coba diatur mereka tidak nyaman. Kami sudah membayar iuran, harusnya manfaat jangan sampai diatur dan yang lain. Ini juga kerja bersama lah, tidak mungkin BPJS Kesehatan bisa mengintervensi. Pak Iqbal, ini tadi ada sedikit saran dari Pak Peter, hiraukan dulu atau abaikan dulu ini defisitnya, tapi bagaimana caranya untuk tetap bisa pelayanan BPJS ini tidak turun begitu, Pak? Ya tentu komitmen kami tetap berjalan ya Pak ya. Defisit itu kan bukan barang langka ya di dalam program Jaminan Kesehatan Nasional ini. Kalau kita 2014 Juni itu sudah mengingatkan pemerintah loh, ada potensi nanti ketidakcukupan anggaran dengan antusiasme orang mendaftar hanya ketika dalam posisi sakit atau membutuhkan layanan kesehatan. Yang disampaikan soal bahwa BPJS Kesehatan mengabaikan defisit, ya tidak bisa juga Pak. Semakin tinggi besar defisitnya, apa yang harus diupakan? Apakah mau disuntik terus oleh pemerintah karena sejak 2015 sudah disuntik? Kan banyak hal yang memang harus diperbaiki Pak. Maksudnya kayak fasilitas kesehatan tingkat pertama harus kita atur komitmennya bahwa dia bisa menangani semua hal yang dianggap di Permenkes 144 diagnosa itu harus selesai di situ. Tapi kan banyak penjelasan kenapa kok nggak bisa sampai patuh seperti itu. Ya Pak Iqbal, terima kasih banyak sudah bergabung di Hot Ekonomi. Mudah-mudahan ada solusinya Pak Iqbal. Iya, selamat sore. Selamat sore. Nah ini ternyata sulit juga Pak Rahmat ini BPJS kalau misalnya tadi disampaikan kalau bisa abaikan dulu nih defisitnya tapi tetap meningkatkan pelayanan atau minimal pelayanan juga tidak buruk begitu. Ya kalau saya nggak kurang pendapat ya kalau diabaikan. Diabaikan ini implikasinya luas loh. Ini harus dicari solusi. Kalau diabaikan bahwa defisit ini implikasinya kepada rumah sakit. BPJS itu kan tukang bayar klaim dari rumah sakit. Ketika duitnya yang mestinya dibayar kepada rumah sakit tidak ada, gimana kita mendapatkan pelayanan buat rakyat? Ingat bahwa BPJS itu amanah rakyat, amanah konstitusi, bahwa negara berhak dan wajib melindungi kesehatan rakyat. Nah kalau ternyata itu memang negara wajib hadir untuk menyelamatkan. Persoalannya fiskal kita kan terbatas. Jadi memang bahwa defisit ini harus diselesaikan. Ternyata proses penyelesaian dari versi pemerintah itu ditolak, harus kita cari alternatif yang lain. Misalnya apakah mungkin menjadi kontroversi barangkali
kita alihkan sedikit subsidi dari energi yang 125 triliun gotong royong lah gitu ya untuk menutup sedikit untuk BPJS. Satu. Yang kedua, alternatif yang lain barangkali menjadi isu yang menjadi kontroversial barangkali adalah bahwa penyakit yang menyumbangkan untuk biaya BPJS itu adalah gastrotopik kan, yang kayak jantung, liver dan ginjal itu kan, termasuk yang rokok segala ini kan. Nah, dari pihak tembakau, pabrikan rokok juga harus ikut bertanggung jawab dong gitu. Saya tidak bermaksud kepada menaikkan cukainya, tidak. Kalau cukai itu kan berkaitan dengan pemasukan APBN, itu sudah diatur Riji. Tetapi bagaimana agar tembakau itu juga harus bertanggung jawab terkait dengan kesehatan rakyat. Dengan itu mereka rakyat sakit kemudian masuk ke BPJS. Salah satu solusinya adalah bagaimana kalau kita setiap perokok itu bayar premi melalui pabrikan. Nah, kemudian dikelola oleh suatu perusahaan asuransi ketika ada peserta yang sakit karena faktor langsung tidak langsung karena rokok itu bisa diklaim pada yang membayar itu. Artinya melibatkan swasta begitu ya. Silakan. Tapi mungkin saya ingin meluruskan dulu. Silakan. Yang saya maksud dengan abaikan tadi. Jadi abaikan tadi jangan menjadi salah pengertian. Diabaikan, dicuekin, tidak diapa-apain, bukan. Jadi maksud saya jangan menjadi suatu kontroversi ya. Sementara tujuan utama mulianya BPJS kita lupakan. Kita menempatkan, kita ributnya dengan defisitnya. Padahal kita membutuhkan pelayanannya. Kalau kita memang membutuhkan pelayanannya, kalau dia defisit, itu kan defisit itu adalah sesuatu konsekuensi dari pelayanan yang kita terima. Sementara iurannya belum sepenuhnya bisa kita bayarkan menutup semua pengeluaran dari BPJS kan. Kalau dia mengalami defisit, maksud saya jangan kita ributkan, tapi bayar. Itu maksud saya, bukan abaikan nggak dibayar. Ini maksudnya bayar ini pemerintahnya yang bayar atau dari peserta ininya? Kalau peserta ya kita ributkan keputusannya MA. Jadi memang kalau dia ini adalah programnya pemerintah. Kesehatan masyarakat itu adalah tanggung jawabnya pemerintah. Jadi kalau seandainya ini programnya pemerintah dan kemudian defisit, nah sudah sewajarnya itulah tanggung jawab pemerintah untuk menutupnya. Persoalannya seringkali adalah kita kan ribut nih, BPJS defisit kita ribut. Pemerintah nalangi kita ributkan. Kemudian pemerintah karena menalangi, kemudian defisitnya pemerintah membengkak kita ributkan. Orang Indonesia ini kan kerjanya ribut semua, ya. Semuanya banyak tuntutannya. Tapi bayar iuran juga nggak mau. Nah, masalahnya kalau misalnya pemerintah yang harus bayar, ini posnya dari mana, Pak? Karena kan dari Menkyu sendiri mengatakan bahwa Ahmad tadi udah bilang. Banyak opsi saya kira, saya kira salah satunya adalah subsidi BBM dialihkan begitu ya. Dari APBN ada nggak sebenarnya? Ya, itu tentu harus ada pembicaraan dengan parlemen kan, itu harus bongkar APBN lagi kan. Nah, ada juga alternatif, ini saya kira ada momentum yang luar biasa ini. Perbaikan sistem BPJS dari, mohon maaf ya, kita harus terbuka. Banyak keluhan bahwa ada beberapa oknum dokter barangkali, oknum rumah sakit yang main ugal-ugalan gitu. Yang mestinya itu yang melahirkan dengan normal ternyata udah sesar begitu biar lebih mahal, dapatnya gede gitu ya rumah sakitnya. Kontribusi itu ada perlu, tetapi angkanya memang tidak akan mampu menutup defisit yang ada. Ini Pak Tulus, ini kan tapi paling tidak semua elemen, semua fungsi-fungsi kemungkinan masuk untuk menutup defisit kita lakukan. Yang sangat mendasar. Sebenarnya tadi Pak Rahmat soal rokok, cuma usulnya soal premi atau apa tadi. Yang mendasar itu justru harus pemerintah berani mengambil solusi yang radikal, yaitu menaikkan cukai rokok. Sudah dari Menkyu? Enggak, belum, masih terlalu kecil. Jadi cukai rokok ini kalau dinaikkan, pendapatan negara akan naik tinggi dan berdimensi pada kesehatan publik. Karena apa? Sekarang ini rokok menjadi beban sosial masyarakat Indonesia, beban ekonomi. Nah, kalau ini bisa digarap dari situ, maka tingkat kesehatan masyarakat akan lebih baik di satu sisi, dan di sisi lain adalah income negara cukup baik untuk menambal segala kekurangan itu. Karena sebenarnya defisitnya BPJS Kesehatan itu kan hulunya karena gaya hidup masyarakat tidak sehat. Kalau ini belum bisa digarap, solusi finansial kayak apapun itu tetap akan nggak efektif. Tapi tadi yang disampaikan Pak Iqbal justru ini kedisiplinan masyarakat untuk membayar ini yang jadi masalah. Tapi nanti ditanggapi, kita break dulu Pak. Kita break dulu, bisa kami akan segera kembali saja.